حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan at-takhsis, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan perincian dan contoh-contoh dalam masalah ini yang lumayan panjang, mulai dari takhsis al-kitab bil kitab, dan terakhir kita ambil takhsis sunnah bi sunnah. Pengkhususan dalil-dalil dari as-sunnah dengan dalil dari as-sunnah yang lain. Dicontohkan di sini yaitu apa? Rahman. Nah, ya, pertanian yang diairi dengan hujan, maka wajib dikeluarkan zakatnya apa? Berapa? 1/10. Dikhususkan menetapkan batasan nisab yaitu 5 wasak. Nah, laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. InsyaAllah akan kita bahas pada zakat, pelajaran zakat. Kemudian takhsisus sunnah bil ijma', wanitilah ini diperbolehkan secara teori. Tapi Ibnu Utsaimin mengatakan walam ajid mithalan li takhsisis sunnah bil ijma'. Dan aku tidak mendapati contoh untuk pengkhususan sunnah dengan ijma'. Walaupun secara teoritis itu diperbolehkan kalau ada. Karena ijma' ya tidak dikatakan ijma' yang benar kecuali apabila dibangun di atas dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, jadi secara teori boleh. Namun untuk mencari contohnya, Syekh Utsaimin mengatakan tidak mendapati contoh dalam hal tersebut. Sebagaimana juga beliau katakan dalam masalah takhsisul Quran bil ijma' tidak beliau dapati contoh yang benar. Qala mithalu takhsisis sunnati bil qiyas. Dan contoh pengkhususan as-sunnah dengan qiyas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu amin. Seorang laki-laki yang masih berjaga dan berzina dengan perempuan yang perawan, maka hukumannya jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Ini hukuman bagi pezina yang masih bujang apabila laki-laki dan masih perawan apabila perempuan. Tidak dirajam, tapi dicambuk 100 kali dan kemudian diasingkan selama 1 tahun, agar mereka betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian beliau mengatakan khussa bi qiyasil 'abdi 'alal amati fi tansifil 'adabi wal iqtisari 'ala 50 jaldah. Hal ini dikhususkan dengan qiyas terhadap budak laki-laki. Ya dikiaskannya hukuman untuk budak laki-laki atas budak wanita. Karena yang datang dalil adalah budak wanita, bahwasanya mereka hukumannya ya nisfa ma'alal muhsanat minal adab, setengah dari hukuman yang ditimpakan kepada wanita-wanita merdeka. Yang datang dalil adalah budak perempuan. Nah, dikiaskan dengan hal ini budak laki-laki. Jadi kalau budak laki-laki yang masih bujang berzina, maka hukumannya setengah. Berarti apa? 50 cambukan. Tapi menurut pendapat yang masyhur. Tayyib, khussa bi qiyasil 'abdi 'alal amati fi tansifil 'adabi wal iqtisari 'ala 50 jaldatin 'alal masyhur. Dikhususkan dengan qiyas masalah budak laki-laki atas budak perempuan, yakni hukum perkara budak laki-laki yang berzina dikiaskan dengan hukuman atas budak perempuan karena datang dalil tentang budak perempuan. Pada tansifil adab, yaitu adabnya itu hanya diberikan setengah saja dan mencukupkan 50 kali cambukan menurut pendapat yang masyhur. Kemudian apakah budak ini diasingkan ikhwanillah? Para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tetap juga diasingkan, tapi setengahnya, yaitu setengah tahun berarti. Yang lainnya mengatakan tidak diasingkan. Kenapa? Karena pengasingan budak akan memberikan kemudaratan kepada si sayyid, si pemiliknya. Nah, karena budak adalah milik dari sayyid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tazru waziratu wizra ukhra. Kenapa kok sayyid juga mendapatkan akibat dari dosa yang dilakukan oleh budaknya, sehingga dia terugikan dikarenakan budak harus diasingkan. Ini sebagian alasan. Walhamdulillah. Dan tentunya alasan tersebut alasan yang lemah. Kenapa? Karena pada hakikatnya zinanya si budak ini juga akibat dari tidak adanya perhatian dari sayyid. Oleh karena itulah tetap yang rajih sebagaimana dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, tetap dia dikenai hukuman setengah secara mutlak, yaitu setengah dari sisi cambukan dan setengah dari sisi diasingkan. Dan memang masalah khilafiyah, masing-masing merajihkan apa yang kuat berdasarkan dalil yang dia pandang. Dan memang muskilah kalau yang diasingkan para wanita, para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan tetap mereka diasingkan pada tempat yang terjaga. Kalau sulit untuk mencari tempat yang terjaga dan dia aman dari fitnah, tidak ada yang tersisa kecuali dia di penjara, kata Ibnu Utsaimin. Dan pendapat yang sahih annaha la tughrab illa bi mahram,
bahwasanya beliau tidaklah diasingkan. Pendapat yang sahih menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya para wanita yang zina tadi dari para perawan alhamdulillah tidaklah diasingkan kecuali dengan mahram. Mereka diasingkan tapi dengan mahramnya. Ya, tidak kemudian diasingkan sendirian. Ini akan malah membuka pintu berzina lagi, merdeka, malah saya merdeka dari para waliku. Ya, semakin menjadi-jadi. Taib, tetap dia diasingkan setahun sebagai hukuman. Dan disyaratkan adanya mahram padanya. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Adapun Zahiriyah mengatakan budak hukumnya sama dengan yang merdeka, karena mereka enggak mengkiaskan, enggak menerima kias. Jadi budak laki-laki disamakan dengan orang merdeka. Yang ada dalilnya hanya budak wanita. Kemudian untuk masalah mahram ini, ikhwanillah, yang merupakan pendapat yang sahih bahwasanya walaupun diasingkan tetap dia harus ada mahramnya. Lalu bagaimana dengan mahram itu? Apakah dia wajib untuk ikut? Nah, tentunya mahram ya punya pilihan. Nah, jika dia mau menemani wanita yang mau dihukum tadi, maka dijalankan tahrib. Tapi bila tidak ada mahram sama sekali, ikhwanillah, maka Syekh Utsaimin mengatakan yasqutut tahrib. Jadi hukuman untuk diasingkan tersebut jatuh. Maka pilihannya ya dia dipenjara. Ya, karena penjara secara hukum walaupun dia dekat ikhwanillah, tapi dia seakan-akan jauh secara makna. Nah, karena dia harus disendirikan dari yang lain. Baik. Berarti dengan ini kita telah selesai dari pembahasan taksis. Nah, yang merupakan pasangan dari pembahasan al-'am. Ingat-ingat ikhwanillah, karena al-'am dan al-khas ini sangat penting dalam ahkam syar'iyyah. Banyak kita dapati hukum-hukum termasuk tadi dalam pelajaran tafsir. Ya, hukum yang umum kemudian datang yang mengkhususkan, maka pahami dengan baik, terutama sighah-sighah umum. Karena kalau seorang paham sighah umum dari suatu dalil, maka akan membuka bagi dia ya wawasan yang banyak, mencari apa pengkhususnya, apakah ada yang mengkhususkan dari dalil tersebut dan seterusnya. Juga akan menguatkan dia dalam istinbat ketika seorang betul-betul memahami ya masalah ini, al-'am wal khas. Kemudian masalah mukhassis ini diperhatikan, mukhassis baik itu muttasil maupun munfasil. Ya. Karena dengan pahaman ini dia akan tahu keluarnya suatu hukum dari keumuman. Nah, yang akan menguatkan dia dalam istinbat. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan baru, yaitu berhubungan dengan al-mutlaq wal muqayyad. Ini juga pembahasan penting, dan harus kita bisa membedakan antara umum dan khusus. Di sana ada pembahasan lain, mutlaq dan muqayyad. Tayyib, naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta